Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Ya, Bu, ya. Boleh saya kenalkan diri saya dulu? Boleh. Saya dokter Muhammad Purba. Saya dokter kali-kali dokter serius. Dokter bius, dokter bius tuh. Tahu apa anestesi? Mana itu? Saya dokter anestesi. Tiap hari saya duduk menangani pasien hampir rata-rata 6-7 hari. Dan saya sudah bekerja hampir 12 tahun. Sudah cukup banyak. Dulu saya saat ini saya menjadi wakil rakyat di Provinsi Sumatera Utara. Jadi profesi dokter tetap juga saya buat. Profesi dokter tetap juga saya lakoni. Wakil rakyat juga saya lakoni. Kenapa? Karena dua-dua ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Setuju, Bu? Ibu, kenal nama saya tadi? Siapa nama saya, Bu? Coba. Siapa, Bu? Coba. Siapa nama saya tadi? Siapa? Tuahman. Siapa, Bu? Coba diulang dulu. Dokter Tuahman. Ini harus diingat-ingat sampai tahun 2024, Bu. Hah? Coba ulangi siapa, Bu? Dokter Tuahman Purba. Coba diulang itu. Harus diingat-ingat nih. Ya pasti bukan pura-pura baik. Purba Simalungun. Purba dulu pura-pura baik, sekarang punya rencana baik. Tepuk tangan untuk Purba. Saya, waduh, nanti nggak ada yang dengar. Saya ketua fraksi Nasdem Sumatera Utara. Tepuk tangan. Tapi ingat namanya terus ya. Dinas saya di wakil DPRD di Provinsi Sumatera, wakil rakyat. Dokternya maksudnya? Oh, saya Rumah Sakit Sari Mutiara. Oh iya, Rumah Sakit Sari Mutiara Medan. Saya, ayo ini dia yang suruh aja. Dapil mana? Dapil Medan B. Perlu saya terangkan lagi di mana? Medan, Helvetia, Sunggal, Barat, Maimun. Dapil 2. Tapi saya datang kemari bukan mau bilang itunya. Saya baru kenal Pak Soleh ini bisa dikatakan 4 hari yang lalu. Waktu itu saya ketemunya di luar kota. Sudah lama saya kenal nama beliau ini. Sudah lama dan saya cari-cari nggak dapat. Pas saya datang ke Ranto Prapat saya ketemu dengan beliau. Ngobrol. Pertama saya kaget juga nengok beliau nih. Saya wakil rakyat dokter spesialis anestesi dibentaknya. Mak keren juga nih, anak Medan kalah nampaknya. Saya diam saja. Artinya saya dengar beliau ini seorang tokoh yang berhasil dan cukup karismatik di sana. Artinya saya diam bukan berarti saya tidak mencari siapa beliau ini. Saya cari, saya dapat informasi. Dan sebelum kenal beliau ini saya ada kenal namanya kawan saya si Mahong. Kenal? Mahong. Mafia Hong Kong. Saya dapat obat dari dia. Mahong. Siapa nama Budi? Dari mana, Medan mana? Hah? Bahkan siapa ya? Ingat kalau ada keluarga Budi Medan, ingat foto saya ya. Kalau ada di foto saya. Kalau setelah 100 orang itu nggak dapat. Jadi saya kenal Bapak ini dari si Mahong pertama. Waktu saya kenal, saya ngobrol, saya dikasih obat. Saya dikasih obat. Terganggu. Waktu itu saya lihat, karena saya dokter, saya nggak terlalu percaya sebenarnya, nggak terlalu percaya. Karena mungkin itulah mungkin kalau kami dari dulu jadi dokter tuh disuruh lihat isinya, terdaftar enggak di balai itu, dan siapa yang memasarkan.
Saya lihat waktu itu. Yang pertama saya lihat dulu, saya pastikan bahwa ini masuk daftar balai obat dan makanan. Saya pastikan dulu itu. Kenapa segala sesuatu yang beredar di Indonesia, kalau tidak terdaftar di balai POM itu bukan obat. Kalau obat itu namanya racun, kalau bukan obat itu racun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini komposisi untuk membuat obat ini masuk di akal saya. Terus itu pun pertama saya dikasih 2 macam obat sama staf beliau ini, sama Pak Mahok, mafia Hong Kong. Saya juga kan harus bijak. Kalau saya makan dua-dua ini, saya nggak tahu nanti obat keberhasilan ini kayak obat yang mana menyebabkannya itu. Kan begitu Pak ya? Usia saya baru 58 kok Pak, masih muda. Masih muda saya 58. Orang bilang oncap. Tahu oncap? Onces capek. Saya oncap 58. Sangat susah saya begitu. Karena saya ini berlebih. Dan istri saya juga tahu saya punya kelebihan berat badan. Saya sangat susah, tapi saya bukan perjuangan hidup Pak. Saya pandangan hidup masih saya. Saya masih pandangan hidup nih. Oh, masih oke punya ini. Cuma saya kendala ada kaki saya. Kaki saya susah kali waktu itu. Jadi kalau mau duduk, dari duduk ke berdiri itu susah kali saya waktu itu. Susah benar. Karena mungkin karena dulu waktu operasi kan saya cukup lama, ketika berdiri operasi itu kan lama. Jadi setelah itu saya makan obat nih, saya dikasih 2 macam, saya nggak percaya. Kalau saya makan bioganti nanti takut aku. Tahap yang dikasih itu bagus tuh. Saya makan 1 aja bagus. Sudah 3 hari saya makan. Luar biasa memang. Biodima. Bukan pandangan hidup, senggolnya pun hidup dia. Nah, itu waktu itu. Luar biasa itu. Terus saya kasih biodima sama bapaknya, ada satu lagi. Kemarin kami juga. Saya waktu itu berangkat ke Perantau Prapan jam 4 sore. Kan saya teruskan dulu. Pertama waktu saya dikasih obat untuk lutut itu, saya dikasih 2 macam. Tapi saya tidak mau makan dua-dua karena saya pingin saya ini sembuh kena obat yang mana saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Makanya saya makan 1 macam. Udah saya coba 3-4 hari, wih lumayan. Oke, udah bisa manjat lagi Bu. Udah bisa manjat lagi lah. Kok ketawa? Kenapa? Ada yang salah Bu? Manjat apa Bu? Nah itu dia. Bukan manjat. Pokoknya metik pun sudah bisa. Bukan pun disendok, sudah berkuah, tinggal dua begini aja. Itu waktu itu berhasil, dan kaki saya itu bagus. Sampai sekarang saya makan 1 kali 1 aja. Terus saya, itu udah selesai Bu ya, lutut saya ini bagus. Dan sekarang ya mudah-mudahan, puji Tuhan, ini bisa bagus lah. Tetap. Padahal saya dikasih gratis itu. Sedekah. Udah. Terus saya coba kemarin beberapa hari yang lalu saya pergi ke Rantau Prapan. Saya berangkat jam 5 sore. Sampai di Rantau Prapan. Saya jam 1 malam. Dan besok paginya jam 7 saya berangkat lagi ke Kisah. Dari Aikonopan ke Rantau Prapan itu 2 jam lagi. 2 jam lagi. Berangkat saya setengah 8 dari Aikonopan ke Rantau Prapan. Di Rantau Prapan jumpalah saya dengan beliau ini, Pak Soleh ini. Situlah perkenalan saya pertama dengan Pak Soleh ini. Agak kecil juga aku tuh jumpa nih. Yang pernah bilang saya sombong, barulah beliau. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Karena banyak, beliau dibilang saya paling gak suka dengan orang politikus katanya. Aku agak tersinggung juga kan umpranakan gue dibilang gitu kan. Diam aja saya diam. Mungkin ada maksud beliau ini ngomong begitu. Tapi sudahlah, saya diam saja. Yang paling saya tidak suka dibilang
Manusia ini rata-rata ketika dia sakit aja dia ingat Tuhan ya. Oh saya lawan, saya nggak cocok. Enggak Pak, kalau saya bukan. Waktu saya senang pun, yang pertama bilang terima kasih. Kalau mau manjat pun berterima kasih. Oh aku masih bisa manjat. Nah, itu pertama. Terus berdebat. Tapi saya tidak debat beliau langsung. Saya diam saja. Setiap apa yang keluar dari mulut beliau saya catat. Kemana arahnya nih? Oh tinggi kali kajian beliau nih. Semalam saya jumpa. Jadi saya terus kasih makan obat biodima nih, ampat. Luar biasa. Saya pulang enggak? Kalau mau dekat nanti di video kan ya. Wah itu dekat. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Ada juga efeknya dua nih Pak. Saya baru rasakan. Hari ini saya ngantuk aja makan ini. Mau tidur aja. Entahlah karena jumpa dengan Ibu Sihite saya. Iya, mau tidur aja. Entah kemana arahnya nggak tahu laku. Jadi memang ini sumber. Terus satu lagi kemarin, semalam ya. Semalam sore ya Bang, aku ingat. Saya dokter anestesi. Saya pergi ke rumah sakit. Ini. Saya pergi ke rumah sakit Mitra Amplas apa sih? Mitra Medika. Walaupun saya politikus Bu, saya masih ingat fungsi saya sebagai dokter. Hati ini mengatakan, saya periksa pasien diabetes dengan demam. Saya ingat kata beliau nih, Sadoka. Saya dikasih 2, baru 1. 1 saya kasih sama dia. Pertama saya pastikan obat ini bisa. Yang saya berikan adalah ketika dia masih bisa ngomong, berarti masih bisa menelan, maka saya kasih obat. Kalau nggak bisa menelan, saya nggak berani. Kalau dia sudah hilang kesadarannya, saya nggak berani kasih makan. Kenapa? Kalau hilang kesadarannya, berarti refleks menelannya sudah rusak. Dan dia masih ngomong. Saya ambil, Bang, ini Bang. Apa ini doknya? Ini doakan aja ini bisa bermanfaat. Dan abang yakin gak dengan saya? Ini saya merangkap marketingnya Pak Soleh ini dulu. Kalau dokter kasih apa aja pun saya sehat katanya. Makan. Tadi siang saya telepon jam, makanya saya gak telat dari kemarin Pak. Saya telepon dia tengah 1. Bang Wandi gimana? Ada perubahan? Dokternya gak datang-datang dari tadinya. Ada gak perubahan? Saya bilang, sudah gak enak. Aku mau periksa gulamu dulu, aku bilang. Karena semalam saya periksa gulanya 380. Ini saya nanti pulang dari sini nengok itu lagi. Saya bilang sama perawat, tolong diperiksa itu gulanya, saya mau lihat. Tapi keadaannya tadi dari cara dia ngomong kan kita tahu dia respon apa tidak bagus. Tapi memang boleh saya katakan, saya mengatakan, saya coba dulu ke diri saya. Tumit, insya Allah. Ibu ya, senyum lah Bu. Ya, itu. Kalau yang untuk memang kecapean saya biodima. Saya nggak berani makan bioganti. Hidup terus nanti. Saya nggak tahan itu aja. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tetanggaku di rumah nanti, Pak ampun Pak katanya. Ya itu yang saya takutkan. Ya, kasih dua-dua ya. Biar sama ya. Nah itu dia. Jadi saya mengartikan bahwa biodima ini, tapi harus kita yakin Bu ya. Segala sesuatu harus diyakinin bahwa itu untuk kita, untuk baik. Itu dia. Jangan, karena segala sesuatu yang dimulai dengan ragu-ragu, hasilnya akan ragu-ragu. Karena saya tengok, memang isinya memang masuk di akal Pak. Memang masuk di akal isinya. Sorry, saya nggak bawa kacamata, jadi maklum sudah tua. Isinya masuk, isi dari kandungan ini kita masuk akal. Jadi yang mungkin kemarin lu yang ada yang penyakit, ada anggota Bapak yang sakit ginjalnya kemarin itu. Itu pun harus ekstra hati-hati. Ada dia minum katanya satu saset Bang ya. Saya bilang jangan 1 saset, setengah dulu. Jadi nanti mungkin kalau ada mungkin yang tidak jelas, silahkan. Udah bisa dibuat surat nih Bang. Dr. Tuaman Marketing di Cocok?
Tapi jangan lupa ya 2024 ya. Siap. Iya, provinsi lah. Jangan lupa. Namanya siapa? Gitu. Jangan lagi provinsi. Janganlah. PRRI. Belum nanti aja dulu. Kita bereskan di Sumatera itu, kita dimakan semua di sini dulu ya. Siap. Ya kan? Mari. Artinya mungkin kalau ada mungkin perlu ditanya. Persilahkan. Gratis kok. Karena aku dapat ini gratis. Power of Sadokah katanya. Ya kan? Karena kalau namanya yang memberi gratis itu katanya bandar. Kalau main judi, bandar itu ada ruginya. Betul ya? Kalau main leng itu kan, nulis-nulis itu kan setiap narik dapat duit, setiap narik dapat duit. Bandar nggak ada ruginya. Aku yakin apa yang dibuat Pak Soleh ini bisa membantu banyak orang. Amin. Yakinkan semua segala sesuatu dimulai dengan baik, maka akhirnya akan baik. Kalau ragu, jangan. Kalau ragu perlu lagi penjelasan, tanya saja. Dok, ini kenapa doknya? Sinusitis tahu ibu? Tahu sinusitis itu apa? Peradangan di mana? Tahu nggak? Saya mau tanya, tahu nggak? Ah itu dia. Iya tahu udah di hidung. Tahu kenapa? Sinusitis itu radang. Sinusitis itu di sini. Coba pegang hidung kita segitiga ini. Segitiga ini. Apa yang dialami waktu udah sinusitis? Dia akan hidungnya berlendir. Dia tidak bisa mencium. Kentut pun di sebelah orang nggak tahu bau, enggak katanya. Itu namanya anosmia. Kita cerita medis. Sinusitis itu nggak bisa sembuh. Karena peradangan di sini banyak pembuluh-pembuluh darah. Banyak pembuluh darah. Tidak bisa mencium. Ibu ingat waktu kita pandemi COVID. Ibu siapa namanya Bu? Ibu? Ya. Siapa? Tinggal di mana? Marilah, nanti saya damping Bu ya. Coba buka maskernya dulu Bu. Nah, jadi nanti sinusitis itu kan radang itu. Makanya ingat dulu COVID Bu. Kenapa Ibu ini pakai masker? Saya tadi tengok karena dia pakai masker. Kenapa pakai masker? Kenapa? Flu, berlendir. Ya, kenapa? Kenapa Ibu pakai masker? Agak apa? Senyumnya Ibu ini agak kuat. Aku gagal fokus aku ini. Virus itu masuk dari hidung dan dari mulut. Virus itu ada di sini. Kalau Ibu tidak pegang, Ibu kalau tangan kita nggak gerakin, virus itu akan datang sama. Jadi yang menyebabkan virus itu datang adalah tangan kita sendiri. Pertama kita lupa. Gini masuk. Pertama untuk COVID itu yang pertama diserang adalah hidung. Ciri-cirinya ada apa? Berlendir hidungnya. Berlendir. Lama-lama nggak bisa berlendir dia jadi sinusitis. Makanya dulu pernah mungkin orang ini banyak yang satu angkatan mama saya nih mungkin. Pernah dengar dulu yang dihirup itu. Dihirup itu, nah itu dia. Karena kalau sempat ini rusak sinusitis, otak Pak. Otaknya masih terganggu. Sakit. Nah, kita harapkan dengan sebenarnya saya ingin yang sinusitis itu kalau dapat saya bisa monitor nih. Siapa yang kena sinusitis kita kasih makan obat nih. Nanti bisa kita swab di hidungnya. Tapi jangan takut. Ya Anita. Jangan lupa Dokter Tohman Purba ya. Sudah. Di mana? Di mana? Nggak jelas Bu. Kenapa Bu? Ya apa Bu? Saya lacak kok di sini. Jadi begitu ya. Jadi para saudara-saudara saya semua, kalau ada permasalahan gitu, ibu bapak tidak paham, boleh hubungi saya. Saya kasih nanti masukan bagaimana. Hah? Siapa nanya itu? Ibu mau? Ibu mau nggak? Mau sekali apa mau kali? Mau kali. Ibu tinggal di mana? Marela. Di mana Marelanya Ibu? Pasar 4 Barat. Iya, Helvetia atau dari Sandang tuh? Helvet mana? Helvetia ya. Tapi nggak apa-apa lah. Aku yakin doa Ibu, kalau Ibu sebut namaku nanti saudara banyak namanya. Saya 0811
Biar saya yang ngomong, Bu. 0811 63 6254 0811 63 6254. Pak, tolong Pak ya, kalau ini SMS jangan lewat jam 8 Pak. Aku mau biasa aku jam 9 jam 8 tuh mulai manja saya. Halo, itulah. Tadi sholat bos. Hah? Banyak sholat tadi. Ya, Dokter Tuahman Purba. Saya di Parlindungan Purba Pak. Parlindungan Purba tahu? Nah, itu jangan lupa juga dipilih nanti. Dipilih ya. Cuma nak kasih teh. Amplopnya berapa? Hah? Amplopnya berapa kata dia Pak? Maksudnya? Wanipiro. Berobat sama saya? Enggak, saya mau kalau telepon itu sebelum jam 8 disebut namanya, masalahnya apa? Jangan curhat Bu. Jangan curhat, nggak kuat saya Bu. Jangan curhat, dok saya gini, dok sakit ini, suamiku nggak balik, jangan. Emangnya bisa digantiin oleh aku? Kan itu dia. Dia Dita, sudah berumah tangga? Sama. Udah dicatat nomor HP itu? Mana berapa? Aku lagi mau nih. Berapa Bu? Mana ibunya? Ibunya mana? Oh iya, nggak apa-apa. Sama dari Marela. Iya, ya. 0811 catatlah. Tulis tangan, ini pulpen. Kayaknya semangat kali ya Pak, ngasih dia ya Pak. Ya jelas lah mau beda lah Bu. Ah, ibu yang benar aja. Saya nggak berhati tuh Pak. Hah? Masa dia nggak mau berhati ya sih? Satu suara. Bu. Ibu yang penting kan action ya Bu ya. Saya sih. Ya Rita. Udah? Belum? 0811 63 6254. Oke Bu? Oke, saya rasa begitu Bu. Saya tidak ada membedakan. Kenapa saya bangun komunikasi ini? Supaya kita enak berkomunikasi. Saya bangun buat ketawa begini supaya enak Bu. Saya melihat sekarang masyarakat Sumatera Utara khusus Medan ini, kalau ketemu anggota dewan tuh takut kali. Biasa aja Bu, gak ada apa-apanya anggota dewan tuh. Jadi silahkan saya buat ketawa begini supaya kita enak berkomunikasi. Tapi kadang-kadang masyarakat bisa kebablasan, semua ditanyain kadang-kadang. Saya yakinkan obat yang saya pakai ini, lutut saya ini bagus Bu. Kan gak perlu kutunjukkan lutut ke mana kan Bu. Ya, nah itu dia. Kalau Biodipa ini betul Pak, ini bagus untuk kecapean. Bagus Pak, untuk orang-orang itu di atas 45 itu bagus. Pelan-pelan aja. Tapi segala sesuatu harus dimulai dengan yang niat dulu. Saya rasa itu saja dulu dari saya Bu. Mungkin ada yang mau bertanya, kita buka pertanyaan, cocok? Saya ini sebenarnya Dokter Tuahman patur, udah pegang mic payah turun saya ini misalnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya silakan. Oi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk meyakinkan seorang dokter itu untuk ikut di bisnis ini gitu. Cara meyakinkannya gitu. Karena kan biasanya dokter itu kan biasanya kan di obat-obat kimia gitu. Orang-orang medis. Kita ada juga kawan-kawan beberapa orang dokter gitu. Cuman saya untuk menyampaikannya itu susah. Begini. Saya tadi di awal saya bilang, ketika saya dapat itu namanya obat, saya pastikan itu obat udah terdaftar nggak di Balai POM. Itu dulu. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya pastikan dulu. Bapak-bapak dan ibu, ketika nanti dikasih obat, pastikan udah terdaftar nggak di Balai POM. Itu dulu. Kalau belum, jangan. Sebagaimanapun bujuk rayu dia itu jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pastikan dulu isinya itu apa. Isi dari obat itu apa. Dulu, waktu saya masih kecil, mamaku itu bidan Sitan. Saya pemilik rumah sakit Sari Mutiara. Ya. Dulu mamaku tuh kalau aku sakit, dulu mencari anak dikasih pisang. Pisang barangan. Saya bertanya, kenapa dikasih pisang barangan? Rupanya di pisang barangan itu ada ion kalium.
Ion-ion itu ion kalium, natrium. Makanya ketika orang gembung itu pasti kaliumnya kurang. Atau lagi ketika jantungnya bisa berdebar-debar, Bu. Makanya selama saya jadi dokter anestesi di ICU ada namanya preparat kalium. Itu sering saya gunakan. Nah, itu juga ibu juga harus pastikan. Kalau ibu tidak yakin, baca Google dulu. Tengok aja. Jadi nanti tengok di obat itu, tengok di Google kandungannya. Itu. Jadi jangan terlalu khawatir. Nah, yang kedua, yang ketiga, saya ingin segala sesuatu yang dimulai dengan yang ragu-ragu jangan. Segala sesuatu yang dimulai dengan ragu-ragu jangan. Aku nggak ragu-ragu tadi nengok si Anita ini. Selola, begitu, meyakinkan itu. Saya harus yakin. Ibu-ibu juga, tapi ibu kan punya harus belajar bagaimana. Saya yakinkan. Yang saya buat adalah ketika saya sakit lutut, saya makannya bagus. Itu statement saya. Ya kan? Obat fatigue itu, obat yang fatigue capek itu, saya makan Bio5. Yang bioganti yang belum saya minum. Oh, ini deh hidup sendiri nih. Ya kayak Siti ya. Udah hidup sendiri, nggak perlu pakai bioganti. Masih kinclong nih Nita. Yakin Pak? Seluruh Pak. Cuma nih. Nah itu dia. Kenapa saya buat ketawa? Ini kenapa orang ngantuk? Karena kurang oksigen di otak. Jadi apapun yang kita ceritain kalau ibu ngantuk, nggak masuk di akal ibu itu. Saya buat ketawa, ketawa masuk otak. Cepat dia tangkap, betul kan ini? Oke, saya berhasil selesai jalan. Cara meyakinkan tuh bahwa yakinkan segala sesuatu itu harus ibu pahami. Jangan ibu makan yang ibu tidak tahu. Jangan. Dulu waktu saya kecil saya masih gembung perut kena mencret. Nah, itu anak-anak itu ya. Kan sering gembung kan? Dia taruh minyak apa lagi? Minyak lampu, sama minyak makan ditaruh daun apa itu? Daun jarak. Kenapa? Menghangatkan peristaltik rupanya. Ada lemak di dalam daun jarak itu. Pisang barangan itu bagus sekali. Makanya gembung. Makanya kalau kita sudah jantung kita debar-debar, nah cari pisang barangan. Kalau juga belum baik debar-debar, cari dokter Tuahman. Itu saja. Saya rasa itu saya terima kasih. Ada lagi Bu? Nah ini dia solo ini. Ada nih? Yakin? Kau udah foto saya tadi? Coba foto. Foto dulu. Coba foto ya. Oh bapak bilang, bapak udah ke 1100 bilang saya jangan terbang. Boleh nih? Karena abang dia dulu. Udah nih? Oke. Yang penting buat ibu-ibu saudara-saudara semua. Kalau ragu bisa hubungi saya. Saya terbuka. Oi, apanya? Nanti videonya kan di-share kapan? Ya, share lah Bu, share nggak ada masalah. Cuman aja ya lebih lima. Bisa sering jawab bantu rakyat banyak ya dok ya. Jadi saya bilang Bio5, bangkit. Bukan. Kalau dari PBBS bangkit, kalau Bio5 satu hati, satu rasa. Kalau apa sih? Kalau Bio5, Bio5, satu hati, satu rasa. kita bersaudara, sukses bersama. Bio5. Kalau bangkit dan bangkit. apa itu? BT. BIBS. Enggak serentak. Ulang. BIBS. Ibu itu enggak ngomong lah Bu.
Aku perhatianku sama ibu juga tadi. Gimana Bu? Hah? Satu hati sama saya? Nggak tahu saya. Satu hati sama saya Bu. Ibu ini nggak menjawab, senyum aja. Nanti bisa salah arti aku Bu. Oke, Biodima. Amin. Semoga ini kita sehat selalu semua ya. Amin. Ya, kita harapkan kita bisa berjumpa di lain waktu. Kalau ada yang tidak jelas, silakan. Boleh kan mereka menghubungi saya ketua? Hah? Ingin membantu masyarakat sehat. Ya, saya sifatnya ingin membantu masyarakat Sumatera Utara. Itu niat yang bagus. Memang ada niat kecil saya sih, tetapi saya nggak mulu-mulu. Ketika saya tidak bermanfaat buat Bapak, jangan pilih saya. Jangan, nggak usah. Pilihlah yang bermanfaat buat Ibu, Bapak semua. Bagaimana kalau saya bermanfaat bisa buat kita sehat, kenapa tidak? Kan kalau hanya ini adanya, nggak usah lah. Jangan lupa ya Pak. Apanya? Pokoknya ingat sama kami Pak, Biodima. Nanti boleh di atas lupa Pak. Di atas barang, Pak. Di atas barang. Kerja tadi Pak, sponsor. Nanti kalau udah kami pilih-pilih, Bapak jangan lupa sama kami Pak. Kami sikit, makan ya. Ini kan sudah di atas Bapak lupa sama kami. Kalau makan-makan jangan sama saya, minta Bapak Soleh. Ya Pak Soleh ya? Oh iya. Hah? Ya, Oke, terima kasih. Selamat sore, Horas.